Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya sejenak di sela-sela mengajar. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah sehat Bu ya, meskipun sedikit deg-degan gitu loh Bu. Oh, deg-degan ya. Itu Iya. mah wajar Bu Evi. Anggap saja sesi kali ini adalah diskusi profesional, bukan ujian loh Bu Evi. Nah, tujuan kita sama. Di sini kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Untuk materi besok, apa yang akan diajarkan di kelas 6 Bu Evi? Kebetulan Ibu, besok saya itu akan mengajarkan tentang menulis teks persuasi Ibu. Yang fokusnya itu Ibu, siswa itu dapat menyusun argumen berdasarkan isu di lingkungan sekolah Ibu. Wah, topik yang relevan ya Bu Evi. Nah, sekarang tujuan spesifik yang mana yang akan Ibu capai? Tujuan spesifik yang ingin saya capai, pertama itu ada 2 ya Bu ya. Ya, Yang pertama itu siswa bisa mengidentifikasi struktur teks persuasi sendiri. Yang kedua, siswa itu bisa menyusun kerangka karangan secara berkelompok dengan data pendukung yang valid Ibu. baik. Strukturnya jelas ya Bu. Iya Bu. Nah, dari tujuan itu, area pengembangan mana yang Ibu ingin saya amati secara khusus? Jujur ya Bu ya, saya itu ingin Ibu itu mengamati manajemen kelas saya pada saat diskusi kelompok itu Bu. Dan juga pembelajaran diferensiasi. Nah, karena saya tuh merasa loh Bu, kadang itu ada kelompok yang aktif. Tetapi itu saya merasa itu juga ada siswa yang pasif Bu. Dan juga saya tuh ingin memberikan pendampingan khusus bagi siswa yang lamban untuk menerima informasi. Begitu Ibu. Pilihan yang bagus loh Bu. Jadi fokus observasi saya nanti pada dinamika dan keaktifan murid pada diskusi kelompok, serta cara Ibu memberikan pendampingan berbeda pada tiap-tiap kelompok. Begitu kan ya Bu? Iya Ibu. Nah, sekarang strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengatasi hal tersebut? Untuk yang kelompok Bu, yang untuk kelompok itu saya akan memberikan peran yang jelas kepada masing-masing anggota di setiap kelompok. Contohnya nih Bu, ada yang menjadi ketua dan ada yang menjadi notulen dan juga ada yang menjadi pencari materi Ibu. Jadi semuanya bisa bekerja gitu Bu. Jadi tidak ada yang pasif di kelompok itu, semuanya aktif bekerja. Dan untuk diferensiasi sendiri, saya sudah menyiapkan lembar bantu untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan yang tadi saya sebutkan tadi Bu. Dan untuk siswa yang pasif itu ya Bu ya, kalau untuk siswa yang aktif saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencari referensi berita dari online. Begitu Ibu. Gitu ya. Strategi pembagian peran itu memang sangat efektif loh Bu Evi untuk melibatkan semua murid. Luar biasa persiapannya Bu Evi. Nah, besok kita ketemu jam keberapa Bu Evi saat observasi? Jam ketiga ya Ibu, terus di kelas 6 nggih. Oh ya, siap ya Bu Evi ya. Siap Ibu. Saya percaya Bu Evi sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Insya Allah Semangat Ibu. Bu Evi. Terima kasih ya Ibu atas dukungan Ibu. Sama-sama. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang Ibu. Bagaimana perasaan Bu Evi sekarang setelah selesai mengajar materi persuasi tadi? Sudah bisa bernapas dengan lega kah? Waduh, sudah sangat bisa bernafas dengan lega loh Bu. Alhamdulillah. Ya meskipun tadi itu sebenarnya ya Bu ya, saya itu sempat deg-degan loh Bu, karena saya tahu ada Ibu di belakang, jadi saya deg-degan gitu loh Bu. Gitu ya. Iya Itu Ibu. mah wajar Bu Evi ya. Jadi itu biasa Bu Evi ya. Tapi saya lihat tadi performa Iya, Bu. Ibu itu sudah sangat luas. Nah, sekarang seandainya Ibu menilai performa Ibu sendiri dalam Iya, skala 1 sampai 10, Ibu ada di angka berapa? 7,5 ya Bu ya. Oh, 7,5 ya. Iya. Bu. Angka yang cukup baik ya Bu Evi. Nah, apa yang membuat Ibu berada di angka 7,5? Hal-hal baik apa yang menurut Ibu sudah sesuai dengan rencana? Begini Ibu,
saya merasa tadi itu strategi tentang peran pembagian di dalam kelompok ya, pembagian peran dalam kelompok ibumu, itu sudah berjalan dengan sangat baik. Seperti contohnya nih lah Bu, murid saya, Andi dan Siti itu biasanya diem loh Bu, setiap kali ada peran seperti itu. Tapi tadi itu aktif, karena mereka itu punya tugas yang spesifik loh Bu. Contohnya sebagai pencatat waktu, dan juga sebagai notulen seperti itu Ibu. Betul Bu Evi, saya juga mencatat hal itu. Tadi nampak Andi sangat sibuk mencatat ide temannya, dan Iya, Bu. itu merupakan kemajuan yang luar biasa yang dicapai oleh Andi. Kemudian, mengapa Bu Evi belum memberikan nilai antara 9 sampai 10? Apa yang dirasa kurang menurut Bu Evi? Jujur ya Bu ya, saya tuh merasa kurang pada bagian diferensiasi dan pendampingan Ibu. Karena saya sendiri tuh merasa Bu, saya itu terlalu lama dan terlalu fokus di kelompok 2 Bu. Sehingga saya itu mengabaikan kelompok 5 yang ada di pojok itu Bu. Bahkan mereka itu Bu, 10 menit terakhir mereka tuh ngobrol sendiri loh Bu. Saya tuh merasa kekurangan di sana Ibu. Iya, saya apresiasi ya kejujuran Bu Evi, memang itu hal yang terjadi. Nah, sekarang apa yang membuat Ibu terjebak dalam satu kelompok yang terlalu lama Bu Evi perhatikan, sedangkan kelompok yang lain hanya sekilas? Begini Ibu, saya tuh merasa lembar bantu yang saya berikan kepada siswa itu Ibu, itu kurang jelas instruksinya Ibu. Sehingga mereka itu masih sering bertanya secara lisan kepada saya Ibu. Benar-benar analisis yang tajam Bu Evi. Jadi instruksi di lembar bantu yang perlu diperbaiki ya Bu Evi Iya ya. Bu, benar Bu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, rencana perbaikan apa yang akan Ibu lakukan untuk memanage waktu dan memberikan perhatian yang merata ke seluruh kelompok? Baik Bu, saya ada 2 rencana untuk berikutnya. Yang pertama, saya itu akan merevisi kata atau kalimat pada lembar kerja supaya lebih sederhana sehingga mereka itu lebih mudah memahami. Jadi saya itu tidak perlu menjelaskan kembali secara panjang dan lebar. Dan untuk revisi yang kedua, saya itu akan memberikan waktu saat saya berkeliling ke masing-masing kelompok itu maksimal 2 menit Ibu. Lalu saya pindah, jadi waktu itu lebih efisien kepada setiap kelompok, begitu Ibu. Ide menggunakan waktu dan menyederhanakan instruksi itu sangat konkret dan solutif loh Bu Evi. Terima kasih Bu. Iya. Nah, sekarang kapan Bu Evi akan mencoba menerapkan strategi baru ini? Minggu depan ya Bu ya, kebetulan minggu depan itu masuk ke materi teks persuasi lisan Bu. Saya akan coba di sana. Oh ya, bagus-bagus Bu Evi. Baik Bu Evi, kesimpulannya hari ini adalah kekuatan Bu Evi terletak pada manajemen peran kelompok dan letak perbaikannya pada efisiensi waktu untuk memperbaiki lembar bantu. Nah, Iya Bu. ada lagi yang ingin disampaikan Bu Evi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah banyak membantu dan menyadarkan akan kekurangan saya pada hari ini. Sehingga membuat saya menjadi lebih semangat untuk memperbaiki kekurangan saya, Ibu. Sama-sama Bu Evi, Ibu juga terima kasih ya. Terus berkarya ya, Ibu bangga terhadap Bu Siap, Bu. Evi yang terus ingin belajar dan belajar. Siap, Bu.